Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini Ibu akan bercerita tentang seorang tokoh Bugis, yakni Lamilong atau yang lebih dikenal dengan nama Kajo Walidong, seorang pemikir dan negarawan ulung dari tanah Bugis. Jadi Lamilong ini dikenal sebagai orang yang paling berperan dalam menciptakan pola dasar pemerintahan Kerajaan Bone di masa lampau. Jadi tepatnya pada abad ke-16, masa pemerintahan Raja Bone yang ke-6, Julio Botee, tahun 1953 sampai 1568, dan Raja Bone ke-7, Tendri Rao Bongkane, pada tahun 1568 sampai 1584. Lamilong muncul ibarat bintang gemilang di kerajaan dengan pokok-pokok pikiran tentang hukum dan negaraan. Pokok-pokok pikiran beliau ini menjadi acuan bagi raja dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan. Tentang Lamilong di tanah Bugis dilacak melalui sumber-sumber lisan berupa cerita rakyat dan catatan sejarah, baik dari Lontara maupun tulisan-tulisan lainnya. Jadi serpihan tulisan yang ada lebih banyak mencatat tentang buah pikirannya yang menyangkut konsep hukum dan ketatanegaraan dalam bahasa Bugis Bone yang disebut Panadero. Dalam lintas perjalanan kerajaan Bone dilukiskan betapa besar jasa Lamilong dalam mempersatukan 3 kerajaan Bugis, yakni Bone, Sopeng, dan Wajo, dalam sebuah ikrar sumpah setia untuk saling membantu dalam hal pertahanan dan keamanan kerajaan. Ikrar ini dikenal dengan nama Lampatue di Timurun tahun 1582 pada masa pemerintahan Latendri Rao Bongkane. Dalam ikrar itu, ketiga raja yakni Latendri Rao Bongkane dari Bone, Lamapatelepe Patoloe Polesopeng, dan Lamkaceto Ujama Polwajo menandai ikrar itu dengan menenggelamkan 3 buah batu. Pokok-pokok pikiran Lamilong yang dianjurkan kepada Raja Bone ada 4 hal. Jadi yang pertama, tidak membiarkan rakyatnya bercerai-berai. Yang kedua, tidak menjamkan mata siang dan malam. Yang ketiga, menganalisis sebab akibat suatu tindakan sebelum dilakukan. Dan yang keempat, raja harus mampu bertutur kata dan menjawab pertanyaan. Kemudian terkait dengan gelar Kajo, karena pola pikir dan kemampuannya yang luar biasa itu, maka Lamilong diberi gelar penghargaan dari kerajaan yang disebut Kajo Lagido. Kajo berarti orang cerdik, pandai dari kampung Lagido. Ia dilahirkan pada masa pemerintahan Raja Bone yang keempat, Bentrigau 1496 sampai 1516. Sejak kecil dalam diri Lamilong telah nampak adanya bakat-bakat istimewa untuk menjadi seorang ahli pikir dan ulang. Jadi bakat-bakat istimewa itu kemudian nampak menjelang usia dewasanya yang dilatarkan iklim yang berpola. Di masa itu, Goa telah berkembang sebagai kerajaan yang kuat di Jazirah Sulawesi Selatan. Kerajaan-kerajaan kecil yang merdeka di Sulawesi Selatan satu demi satu ditaklukkan, baik secara damai maupun kekerasan. Hanya kerajaan Bone yang dapat mempertahankan diri dari ekspansi Goa. Akan tetapi, lambat laun kerajaan Bone dalam keadaan ataupun menyebabkan kerajaan Bone dan rakyat Bone dalam situasi darurat. Namun akhirnya dua kerajaan yang bersatu ini bertahan. Menurut catatan Lontara bahwa pada masa pemerintahan Raja Bone ke-7, Latendri Rao Bongkane, Lamilong atau Kajo Walidong ini diangkat menjadi penasehat dan duta tertinggi kerajaan Bone. Ia dikenal sebagai seorang yang ahli pikir, besar negarawan, dan seorang diplomat ulung bagi negara dan bangsanya. Dalam perjanjian Calegpa atau Ulu Kanaya di Calegpa antara Kerajaan Bone dan Goa tahun 1965, Lamilong atau Kajo Walidong memainkan peran pentingnya. Juga perjanjian persekutuan antara Kerajaan Bone, Sopeng, dan Wajo yang disebut perjanjian Lampatue di Timurun pada tahun 1580. Jadi ajaran-ajaran Kajo termuat dalam berbagai Lontara, diantaranya Latoa, seperti beberapa alinea
Jadi dalam dialog dengan Raja Bone, berkatalah Raja Bone, apa tandanya apabila negara itu mulai menanjak kejayaannya? Kemudian Kajo menjawab, dua tanpanna nama Raja Tanai, yanariku sewani nama lempu, nama cak maduana tersesial-salah. Artinya dua tantra negara menjadi jaya. Jadi pertama, raja yang memerintah memiliki kejujuran serta kecerdasan. Kedua, di dalam negeri tidak terjadi yang namanya perselisihan. Selain itu, ajaran Lamelong atau Kajolong mengenai pelaksanaan pemerintahan dan kemasyarakatan yang disebut Ininawa Waramparani, yaitu sumber kekayaan, kemakmuran, dan keadilan antara lain. Satu, perhatikan raja terhadap rakyatnya harus lebih besar daripada perhatian terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, raja harus memiliki kecerdasan yang mampu menerima serta melayani orang banyak. Yang ketiga, raja harus jujur dalam segala tindakan. Tiga faktor yang ditekankan Kajo dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan ciri demokratisasi yang membatasi kekuasaan raja, sehingga raja tidak dapat bertindak semena-mena dalam menjalankan norma yang telah ditetapkan. Tentang pembatasan kekuasaan dalam lontar disebutkan bahwa Arun Mangkau berkewajiban untuk menghormati hak-hak orang banyak. Perhatian raja harus sepenuhnya diarahkan kepada kepentingan rakyat sesuai dengan amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Lebih lanjut, Lamelong sang Kajau menekankan bahwa raja dalam melaksanakan roda pemerintahannya harus berpedoman kepada pengadilan atau sistem norma. Jadi adapun sistem norma menurut konsep Lamelong atau Kajau Lalidong sebagai berikut. Jadi yang pertama dikatakan ada. Jadi ada ini merupakan komponen pengadilan yang memuat aturan dalam kehidupan masyarakat. Jadi ada sebagai peranata sosial di dalamnya terkandung beberapa unsur, antara lain ada pura unro, yang kedua ada abiasa, yang ketiga ada maraja. Kemudian yang kedua, bicara. Jadi bicara adalah aturan peradilan dalam arti luas. Jadi bicara lebih bersifat representatif, menyelesaikan sengketa yang mengarahkan kepada keadilan. Dalam arti peradilan bicara senantiasa berpijak kepada objektivitas, tidak berat sebelah. Jadi pak bicara di era sekarang ini lebih dikenal sebagai hakim. Yang ketiga, rapang. Jadi rapang adalah aturan yang ditetapkan setelah membandingkan dengan keputusan-keputusan terdahulu atau membandingkan dengan keputusan adat yang berlaku di negeri tetangga. Kemudian yang keempat, wari. Wari adalah suatu sistem mengatur tentang batas-batas kewenangan dalam masyarakat, membedakan antara satu dan yang lainnya dengan ruang lingkup penata sistem masyarakat, hak dan kewajiban setiap orang. Setelah agama Islam menjadi agama Kerajaan Bone pada abad ke-17, maka komponen pengadilan ada bicara, rapan dan wari ini ditambah lagi satu komponen, yakni syarat atau syariat. Dengan demikian, ajaran Kajau Lalidong tentang hukum yang mengatur kehidupan masyarakat baik secara individu maupun secara komunitas dalam wilayah kerajaan dengan ditambahkannya komponen sara di atas menjadi semakin lengkap dan sempurna. Ajaran Kajau ini selanjutnya menjadi pegangan bagi kerajaan-kerajaan Bugis yang ada di Sulawesi Selatan. Dapat dikatakan bahwa lewat konsep pengadilan ini menunjukkan suatu wahana budaya yang tak ternilai, bukan hanya bagi masyarakat Bugis di berbagai pelosok Nusantara. Bahkan ajaran Kajau Lalidong ini telah memberi warna tersendiri peta budaya masyarakat Bugis, sekaligus membedakan dengan suku-suku lain yang mendiami Nusantara ini. Semasa hidupnya, Kajau Lalidong senantiasa berpesan kepada siapa saja agar bertingkah laku sebagai manusia yang memiliki sifat dan hati yang baik. Karena menurutnya, dari sifat dan hati yang baik akan melahirkan kejujuran, kecerdasan, dan keberanian. Diingatkan pula bahwa di samping kejujuran, kecerdasan, dan keberanian,
mencapai kesempurnaan dalam sifat manusia harus senantiasa bersandar kepada kekuasaan Dewa Kasewai atau Tuhan Yang Maha Esa.